Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menguraikan tentang rahmat yang sudah saya sampaikan mengenai bulan puasa 10 hari yang pertama. Tidak lain kita ingin meraih daripada rahmat. Bagaimana hikmah-hikmah yang bisa kita capai di dalam upaya kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tidak lain adalah pengendalian diri kita sendiri. Bahwa setiap orang memiliki emosi, keinginan, dan hawa nafsu, sehingga inilah mampu gak kita mengendalikan, mengarahkan hati nurani kita kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Jadi ini merupakan hikmah atau salah satu cara yang akan mendapatkan rahmat daripada Allah, karena bulan Ramadan ini adalah betul-betul bulan untuk senantiasa mengenal Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ketiga adalah mengenal diri kita sendiri. Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr bahwa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bahwasanya kita fala takunu kalladzina nasullah. Jangan seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Wa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Kemudian mereka lupa kepada diri sendiri. Jadi mari kita kenalin diri sendiri bahwa kita terlahir oleh Allah, diciptakan tidak lain adalah untuk melakukan pengabdian. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak sekali-kali kami ciptakan jin dan manusia. Tujuannya adalah untuk menjadi orang-orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Pengabdian diri kita kepada Allah itu sangat penting. Artinya bahwa kita ingin membuktikan apa yang sudah Allah berikan sebagai tanda syukur kita, tanda menghargai akan kebesaran-kebesaran Allah dan karunia Allah yang diberikan kepada kita. Sehingga disinilah kita akan memahami akan diri kita sendiri. Kita terlahir, tercipta tidak lain adalah untuk senantiasa memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, rasa empati, sehingga kita bisa memahami bahwa hidup ini memang suatu perjalanan, suatu perjuangan. Perjalanan tidak akan berhasil pengabdian ini tanpa adanya pengorbanan. Nah, jadi hidup ini tidak lain adalah untuk memiliki pengorbanan yang tinggi, karena pengorbanan ini akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nilai ibadah. Allah berfirman bahwa man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang datang dengan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat daripada kebaikan yang dia lakukan. Oleh karena itu, mari kita kenali diri sendiri, sehingga kita akan bisa mawas diri, kita bisa tepos liro apa yang harus saya lakukan. Apalagi di usia-usia senja seperti ini, tidak lain adalah untuk menyeru, ud'u ila sabili rabbik, kembali kepada jalan Tuhanmu. Ud'u ila sabili rabbik min qabli ayatiya ahadakumul azab, sebelum datang kepada kita suatu siksa, wahum la yas'urun, mereka tidak menyadari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan kita memiliki kepedulian, bisa mengendalikan diri, berarti kita akan terhindar dari berbagai macam perilaku yang akan merugikan. Karena kezaliman merupakan suatu kerugian kepada diri kita sendiri. Jadi Allah tidak menzalimi hambanya sedikit pun. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nas anfusahum yadlimun. Tetapi manusia itulah yang menzalimi diri sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita berbuat baik, sesungguhnya itu adalah orang yang paham tentang dirinya, adalah orang-orang yang menyayangi dirinya sendiri, sehingga dia berlomba-lomba melakukan kebajikan, karena kebajikan itu adalah untuk dirinya sendiri. Man amila sholihan fali nafsih, siapa yang berbuat baik
itu akan kembali kepada dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, siapa yang berbuat buruk maka dia juga akan kembali kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu salah satu rahmat yang Allah janjikan kepada kita, bagaimana cara mendapatkan hikmah orang yang mendapatkan rahmat, berarti kita sudah memulai langkah kita untuk mengenal diri sendiri, kita dari mana, siapa yang menciptakan kita, apa tugas dan tanggung jawab kita. Ini semua akan tergambar dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki visi dan misi, memiliki tujuan hidup, dan akan senantiasa kenal kepada kepribadian kita. Jadi kita jangan terbawa dengan lingkungan-lingkungan yang senantiasa melupakan bahwa kita memiliki jati diri, memiliki tugas yang mulia untuk menjadi orang-orang yang patuh kepada Allah. Maka Allah mengingatkan bahwa wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu bersedih hati dan juga berduka cita. Wa antumul a'laun, kalian adalah orang-orang yang tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman, berarti percaya kepada janji-janji Allah, sehingga kita senantiasa mematuhi aturan-aturan. Itulah orang yang bisa mengenal hikmah daripada orang yang patuh kepada aturan Allah, sehingga dia ingin senantiasa mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tata cara barangkali yang harus kita upayakan semaksimal mungkin selagi hayat di kandung badan, karena ini semuanya adalah merupakan kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan uraian ini menjadi bahan renungan kepada kita semua, wabil khusus bagi diri saya pribadi, untuk senantiasa memikirkan apapun yang dilakukan, apakah ada manfaat atau mendatangkan mudarat, maka semuanya adalah kembali kepada diri kita sendiri. Demikian, mudah-mudahan bisa berguna. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.